Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya masih membahas tentang Dapodik, di mana masih tentang batas pendataan Dapodik tahun 2023 di semester ganjil ini. Di video sebelumnya sudah pernah saya jelaskan tentang batas waktu pendataan Dapodik semester ganjil tahun 2023 ini. Namun di video kali ini saya akan menjelaskan secara spesifik di bagian tentang data siswa untuk tingkat akhir. Nah, di sini karena di laman resmi Dapodik official di Instagram ini, pemberitahuannya tentang batas akhir pendataan Dapodik untuk semester ganjil tahun 2023 ini, di informasinya yang diberi tanda merah itu adalah tingkat akhir. Jadi untuk siswa tingkat akhir, kalau di SD itu tingkat akhirnya kelas 6, kalau di SMP kelas 9, kalau di SMA dan SMK itu kelas 12. Nah, di sini yang diberi tanda merah tingkat akhir. Jadi kita harus perhatikan siswa kita di Dapodik untuk tingkat akhirnya, karena nanti akan berpengaruh untuk perhitungan belangko ijazah. Jadi di siswa kelas akhirnya di Dapodiknya, teman-teman perhatikan, kita koreksi, kita cek apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, di sini saya akan cek di Dapodik yang saya gunakan ini. Namun sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Nah, di sini teman-teman buka aplikasi Dapodiknya terlebih dahulu, kemudian login menggunakan username, email, dan passwordnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang batas akhir pendataan Dapodik atau batas sinkronisasi Dapodik untuk semester ganjil ini tahun 2023. Yang kita perhatikan di sini adalah data siswa kelas akhir, karena dijelaskan di laman Instagram Dapodik official ini yang ditandai merah adalah siswa tingkat akhir. Di sini kita perhatikan siswa tingkat akhir karena nanti akan berpengaruh kepada perhitungan belangko ijazah. Jadi di Dapodik ini kita cek bagian siswanya. Di rombongan belajar, di peserta didik kita cek, kemudian peserta didik lagi kita klik di sini, kemudian kita klik OK kalau muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih siswa kelas akhir di Dapodiknya, misalkan ini siswa kelas akhirnya. Nah, di sini pastikan siswa kelas akhir datanya sudah lengkap dan tidak kurang. Kalau misalkan ada yang kurang, silahkan koreksi kembali, disesuaikan dengan yang ada di sekolah kita. Dicek kalau sudah sesuai, pastikan lagi di sini adalah nama siswanya. Cek nama siswanya, apakah penulisan nama siswa tersebut sudah sesuai atau tidak. Kita cek satu-satu, karena untuk kelas 3 ini kita harus sesuai datanya. Nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan lain-lain sebagainya kita harus sesuaikan, karena nanti berpengaruh pada belangko ijazahnya. Penulisan ijazahnya juga nanti berpengaruh. Jika namanya tidak sesuai, otomatis nanti bermasalah ijazahnya tersebut, tidak sama dengan ijazah yang sebelumnya, di jenjang sebelumnya, atau tidak sama dengan yang ada di KK ataupun di akte kelahiran. Jadi kita cek penulisan nama siswa tersebut, tanggal lahir, nama orang tua, dan lain-lain sebagainya. Kita cek sesuaikan yang ada di kartu keluarga atau KK dan di akte kelahirannya. Kita pastikan betul-betul sudah sesuai. Untuk melakukan perubahan data siswa ini, misalkan terjadi kesalahan di bagian nama. Nah, untuk memperbaiki data atau nama siswa tersebut, tidak bisa kita langsung melakukan di Dapodiknya. Untuk melakukan perubahan, kita membuka Verval PD. Nah, kita lakukan perubahan di Verval PD untuk melakukan perubahannya. Baik itu tanggal lahir, nama orang tua, nama siswa, jenis kelamin, itu untuk melakukannya di Verval PD. Untuk masuk ke menu Verval PD, di sini kita klik bagian beranda di Dapodiknya. Di sini di bagian informasi kita cari
link untuk Verval PD-nya. Di sini ada, tinggal kita klik di sini. Tinggal nanti teman-teman masukkan username atau email untuk Verval PD-nya tersebut menggunakan email yang sudah didaftarkan. Nah, di sini saya mencoba untuk masuk di Verval PD. Nah, di sini sudah saya masukkan email dan passwordnya, kemudian kita login di sini. Nah, untuk melakukan perubahan data siswa baik itu nama, tanggal lahir, nama orang tua, kita melakukan di bagian Verval PD ini. Tidak bisa kita langsung merubahnya di Dapodiknya ini. Harus kita melakukan perubahan di Verval PD. Nah, di sini masih berproses untuk membuka Verval PD-nya. Kita tunggu prosesnya sampai terbuka. Di sini masih lambat, mungkin koneksi internet yang saya gunakan kurang begitu normal atau kurang begitu lancar. Kita tunggu saja terlebih dahulu sampai muncul di Verval PD ini. Nah, di sini Verval PD-nya sudah muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini kita close saja. Kemudian untuk melakukan perubahan data siswa di tingkat akhir, misalkan salah nama, tanggal lahir ataupun nik ataupun juga nama orang tua, di Verval PD ini kita klik bagian edit identitas, cek Dukcapil Pusat. Kita klik bagian ini. Kita sesuaikan datanya sesuai dengan yang ada di kartu keluarga ataupun di akte kelahiran. Kita pilih data siswanya terlebih dahulu yang ingin kita rubah. Misalkan yang ingin kita rubah data siswa yang ini. Misalkan saya cari dulu terlebih dahulu di sini, misalkan ini. Kemudian nah, kalau kita sudah memilih data siswanya, kemudian di sini muncul formulir perubahan. Di sini data lama, kemudian data baru. Misalkan datanya mau dirubah, tinggal klik di data baru ini, kita rubah misalkan nik yang berubah atau yang keliru kita isikan di nik yang baru, atau namanya kita rubah di sini kalau misalkan salah. Kemudian tempat tanggal lahir kalau misalkan salah, perbaiki di sini. Kemudian juga tanggal lahirnya, nama ibu kandung, jenis kelamin, kewarganegaraan dan lain-lain sebagainya yang ada di sini. Kalau memang tidak sesuai kita rubah. Kemudian kalau sudah kita rubah, baru kita melakukan validasi data. Nanti kalau datanya sudah sesuai dengan kartu keluarga atau dengan Dukcapil, otomatis datanya akan valid dan kita klik validasi data. Otomatis nanti sudah berubah. Kemudian kalau sudah berubah di Verval PD ini, kita lakukan tarik data di Dapodiknya ataupun melakukan sinkronisasi. Nah, seperti itu. Kita cek data siswa kita untuk tingkat akhir, pastikan namanya sesuai dengan yang ada di kartu keluarga ataupun ijazah tingkat sebelumnya ataupun di akte kelahiran. Pastikan semuanya sudah sesuai. Kita cek satu-satu siswa kita di tingkat akhirnya dan pastikan juga NISN-nya tidak ganda. Kalau sudah semuanya sesuai, tidak ada permasalahan, tidak ada perubahan, berarti data di sekolah kita sudah aman. Tinggal kita biarkan saja, tidak usah melakukan sinkronisasi kalau memang tidak ada perubahan. Kalau memang ada perubahan, sudah kita perbaiki di Verval PD, kemudian kita lakukan sinkronisasi atau tarik data di Dapodiknya. Nah, seperti itu untuk melakukan pengecekan data siswa kelas akhir di Dapodik yang kita gunakan atau di Dapodik sekolah kita sesuai dengan anjuran yang ada di laman Dapodik Official, yaitu Instagramnya Dapodik, bahwa pendataan Dapodik untuk semester ganjil itu terakhir tanggal 31 Desember tahun 2023. Dan di sini diberikan keterangan tentang periksa kembali kelengkapan data Dapodik dan seterusnya. Dan yang diberi tanda merah adalah siswa tingkat akhir. Jadi yang kita utamakan siswa tingkat akhir. Kemudian yang lain-lain juga kita harus lakukan perbaikan atau perubahan kalau memang ada data yang berubah atau ada update data yang terbaru. Kalau memang tidak ada update data terbaru dan datanya semuanya sudah sesuai, kita biarkan saja. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang pendataan Dapodik tahun 2023 untuk semester ganjil ini. Dan yang paling diutamakan di sini adalah tingkat akhir, yaitu siswa tingkat akhir. Pastikan semuanya sudah sesuai, jumlah siswanya sudah sesuai, dan
pastikan data nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya sudah sesuai dengan yang ada di kartu keluarga, akte kelahiran, ataupun di ijazah sebelumnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.